Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Pertama kita bahas dulu dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Pertama, dampak positif di bidang ekonomi akibat globalisasi itu adalah negara memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ini dapat terlihat dari bagaimana negara bisa bekerja sama antar negara lain sehingga mereka saling bisa memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan rakyat mereka. Kemudian terjadi transfer teknologi dari negara maju. Ini juga didukung oleh globalisasi karena semakin meningkatnya teknologi dan komunikasi sehingga negara-negara maju bisa memberikan ilmu dan teknologinya kepada negara-negara yang berkembang sehingga bisa meningkatkan perekonomian di negara lain. Kemudian memperluas pangsa pasar, ini terlihat dari bagaimana masing-masing negara bekerja sama dalam perdagangan bebas sehingga saling bisa memperluas pangsa pasar antar negara. Kemudian menambah sumber devisa, ini bisa dilihat dari bagaimana kita contohkan saja di Indonesia itu tenaga kerja itu menyumbang devisa terbesar di negara Indonesia. Tenaga kerja yang dikirim ke negara lain itu menyumbang devisa yang besar bagi negara kita. Kemudian dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi adalah yang pertama, industri kecil yang lemah tidak bisa bersaing dengan industri besar karena kepemilikan modal yang kecil dan aset-aset yang kecil sehingga industri kecil seperti UMKM itu tidak bisa berkembang atau bahkan bersaing dengan industri besar. Kemudian yang kedua, terjadi pembagian kerja skala dunia karena semua negara sekarang bisa saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, tentu pembagian kerjanya juga berskala dunia sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat yang akhirnya tidak mencukupi kebutuhan tenaga kerja di beberapa negara. Kemudian mendorong masyarakat berperilaku konsumtif karena semua serba bisa, semua serba gampang sehingga mendorong masyarakat untuk tidak berpikir terhadap kepentingan atau daya guna sesuatu dan membelanjakan aset atau uangnya tanpa berpikir panjang karena kemudahan teknologi tadi. Kemudian menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan Bank Dunia. Ini juga menyebabkan dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi yang akhirnya akan membuat negara-negara berkembang selalu tergantung dengan negara-negara maju atau negara-negara pemberi hutang atau investasi sehingga mereka tidak bisa berdiri sendiri untuk mengembangkan negaranya. Kemudian kita lihat dampak positif dan negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, dampak positif dari globalisasi itu adalah budaya lokal bisa dikenal di belahan dunia manapun, saling berbagi budaya sehingga budaya-budaya di negara manapun bisa diketahui atau dikenal oleh negara-negara lain. Kemudian dampak positif yang kedua di bidang sosial budaya adalah masyarakat dapat mengenal budaya asing. Kemudian yang ketiga, kehidupan masyarakat semakin maju karena didorong oleh teknologi dan komunikasi serta informasi yang semakin canggih. Kemudian apa dampak negatif dari bidang sosial budaya yang diakibatkan oleh globalisasi? Yang negatifnya adalah ada yang disebut dengan culture shock. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya. Masyarakat akan mengalami kegoncangan budaya terhadap teknologi-teknologi atau budaya-budaya lain yang masuk ke sebuah daerah atau masyarakat. Sehingga penerimaannya bisa berbentuk penolakan atau penyalahgunaan dari budaya atau teknologi tersebut. Kemudian ada culture lag. Jadi bedanya culture shock dengan culture lag ini, kalau culture shock dia mengalami kegoncangan, sedangkan kalau culture lag itu mengalami ketimpangan budaya.
sehingga dia tidak bisa memfilter lagi mana budaya yang dimiliki sendiri dan mana budaya yang datangnya dari luar. Kemudian ada dampak negatif lainnya yang disebut dengan etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah lebih mementingkan atau menganggap budaya sendiri paling benar, sementara budaya yang lain itu adalah salah atau tidak baik atau di bawah budayanya sendiri. Itu merupakan sikap yang negatif yang dimunculkan akibat globalisasi di bidang sosial budaya. Kemudian dampak globalisasi di bidang politik yang positifnya yang pertama terwujud good governance, pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua meningkatkan hubungan diplomatik karena saling berhubungan dan bekerja sama dalam bidang ekonomi, politik dan lain-lain. Bahkan saat sekarang ini semua negara rata-rata saling bekerja sama dalam bidang politik dan ekonomi, kecuali beberapa negara yang memang menganut sistem tertutup ya, tidak mau berhubungan dengan negara lain. Kemudian menciptakan perdamaian dunia. Ini harapannya, dampak positifnya kalau memang ini terjadi, ini sangat luar biasa karena ketika dunia sudah mengalami perdamaian, maka otomatis seluruh penduduknya pun juga akan merasakannya. Kemudian dampak negatif di bidang politik akibat globalisasi adalah negara berkembang mengikuti kebijakan negara maju karena secara tidak disadari atau mungkin memang akhirnya menjadi ketergantungan dengan negara maju, maka semua kebijakan di negara maju itu pun terpaksa diikuti oleh negara berkembang yang sebenarnya mereka tidak mampu atau tidak bisa untuk mengikutinya, yang akhirnya nanti akan menyebabkan masalah juga di negara tersebut. Kemudian kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat, ini yang sering terjadi karena ada kondisi yang berbeda-beda antar negara, apalagi di antar masyarakat di berbagai belahan dunia ini mengalami kondisi yang berbeda. Oleh karena itu satu kesepakatan kadang-kadang tidak bisa sejalan dengan kondisi masyarakat yang terjadi. Kemudian dampak negatif di bidang politik lainnya adalah konflik antar negara karena perbedaan kepentingan. Jadi masih ada kita temui saat sekarang ini negara-negara yang masih berkonflik karena perbedaan kepentingan, karena perbedaan kebutuhan, saling mengambil wilayah dan lain-lain. Itu masih ada, kita lihat negara-negara yang masih berkonflik karena hal-hal bidang politik ini. Kemudian selanjutnya kita akan lihat masalah-masalah yang timbul karena pengaruh globalisasi. Yang pertama, masalah sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Kemudian yang kedua, masalah yang timbul di tingkat lokal. Yang pertama kita lihat masalah yang timbul di tingkat global atau di tingkat dunia. Yang terjadi adalah neokolonialisme, kemudian budaya populer, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Kemudian kita akan bahas yang pertama, neokolonialisme. Neokolonialisme ini maksudnya adalah penjajahan bentuk baru, bukan melalui dominasi maupun penjajahan fisik, tapi bentuknya adalah penguasaan negara maju terhadap negara berkembang. Negara berkembang ini dikuasai oleh negara maju. Ini seperti Indonesia ini akhirnya dikuasai oleh negara-negara maju karena sudah keterikatan atau ketergantungan terhadap hutang atau pemberian modal dari negara-negara maju tersebut. Praktek neokolonialisme berbentuk intervensi negara maju terhadap negara berkembang di berbagai bidang sehingga negara berkembang mengalami ketergantungan. Jadi kita secara harfiah memang sudah tidak dijajah lagi, memang sudah merdeka, tapi secara
sistem, secara peraturan, kita tengah mengalami neokolonialisme, penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Kemudian dampak globalisasi di bidang global yang kedua adalah adanya budaya populer. Budaya populer ini adalah budaya-budaya yang saat ini sedang ada beredar di berbagai negara. Ciri-ciri budaya populer ini adalah yang pertama adanya tren publik. Ya, adanya tren publik. Ada yang sedang digandrungi oleh publik saat ini. Itu ciri-ciri budaya populer. Banyak sekali budaya populer yang kita rasakan saat ini. Kemudian mudah diingat dan dipahami. Itu juga salah satu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, mudah diadaptasi dan diterima oleh masyarakat lain. Bersifat momentum, ada momen-momen yang membuat dia digandrungi dan nanti ada lagi muncul yang lain sehingga ada batasan-batasan waktu tertentu, ada momentum-momentumnya. Kemudian mengandung unsur profit, ada keuntungan yang didapatkan dari yang memberikan budaya kepada yang menerima penyebaran budaya itu. Anak-anak ibu pasti sudah bisa membayangkan apa saja budaya-budaya populer yang sekarang sedang ada di tengah masyarakat kita. Bahkan mungkin anak-anak ibu sendiri merasakan dan mengalaminya. Kemudian selanjutnya dampak positif. Nah, ini contoh ya. Contoh gambar budaya-budaya populer yang sekarang sedang marak di Indonesia ya. Ada ini semuanya itu adalah yang datang dari luar ini rata-rata. Ya, ada games, kemudian K-pop, kemudian dari segi girl band itu juga ada, dari segi style. Ini semua adalah bentuk contoh dari budaya populer yang ada di Indonesia. Contoh dari budaya populer. Apakah Anda dapat menambahkan contoh lainnya? Banyak ya, banyak sekali contoh lainnya dari budaya populer yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian selanjutnya dampak negatif dari globalisasi dalam tingkat global itu adalah munculnya sifat konsumerisme. Gambarnya saja memperlihatkan orang lagi kalap belanja ya, lagi mengejar diskon. Nah, mengapa seseorang dapat terjebak konsumerisme? Yang pertama karena mengikuti tren. Mau tidak mau karena harus ikut tren, jadi segala sesuatu yang sesuai dengan tren itu harus dimiliki, walaupun sebenarnya itu tidak memiliki daya guna. Kemudian menuruti keinginan, nafsu ya, dan akhirnya menuruti gengsi, sehingga seseorang itu bisa terjebak dalam konsumerisme. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita masih rasional dalam membelanjakan atau membeli sesuatu berdasarkan kepentingan dan nilai gunanya. Kemudian dampak lain secara global adalah kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini banyak juga bisa kita lihat di berita-berita. Banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia yang diakibatkan karena terjadinya globalisasi atau karena industri-industri yang tidak mampu mengalirkan limbah-limbahnya sehingga akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini saja yang bisa kita bahas saat ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu masalah sosial yang timbul akibat globalisasi di tingkat lokal. Sampai di sini saja pembahasan kita saat ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.